Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa puja dan puji syukur marilah sama-sama kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun pertemuan kali ini kita membahas tentang sel. Apakah teman-teman semua atau adik semua telah tahu sebelumnya apa itu sel? Jawab. Oji tahu Oji? Tidak, ini tidak tahu. Sel adalah organel terkecil pada makhluk hidup atau sering disebut dengan penyusun pada makhluk hidup. Sel sangat berperan atau berfungsi pada makhluk hidup. Jika terjadi kerusakan sel, maka sistem jaringan pada manusia akan juga rusak. Itu banyak penyakit-penyakit yang timbul itu dikarenakan kerusakan pada sel atau pembengkakan pada sel. Dan teori sel ini juga diteliti pertama kali oleh seorang ilmuwan, yaitu disebut dengan yang namanya Robert Hooke. Beliau peneliti sel yang pertama kali yang menggunakan model mikroskop kuno. Beliau mengatakan bahwa sel itu berbentuk seperti bentuk dari sarang lebah. Itu ini seperti sarang lebah, sarang buah. Inilah sarang lebah. Anggap seperti ini sarang lebah. Seperti itu ya, anggap seperti itu ya. Beliau mengatakan bahwa sel itu kurang lebih berbentuk seperti sarang lebah, kata dia kan. Dan adapun struktur dan fungsi bagian sel, yang sering juga disebut dengan membran plasma. Plasma membran tersebut tersusun atas lapisan ganda lipid yang mengandung protein, kolesterol, dan oligosakarida yang berfungsi dalam membatas selektif terhadap zat yang keluar masuk sel. Dan seterusnya ada yang dinamakan dengan nukleus atau inti sel. Nukleus atau disebut dengan inti sel. Nukleus biasanya terletak di tengah. Seperti ini. Ini lah. Ada intinya. Jika kata inti ini sering kita dengar, pasti kita merujuk kepada yang utama. Yang utama. Jadi inti sel ini berperan sebagai transfer utama. Inti sel ini banyak terdapat di dalamnya DNA dan RNA. RNA. Itu nanti kita jelaskan ya. Mohon bersabar. Dan seterusnya sitoplasma. Di dalam sel ada namanya sitoplasma. Sitoplasma adalah bahan yang menyerupai gel
yang terletak di dalam membran sel dan di luar nukleus. Sitoplasma terdiri dari sitosol dan organel. Jadi sitoplasma itu adalah bahan yang menyerupai gel, jadi berbentuk seperti lendir-lendir yang terletak di dalam membran sel tadi. Dan di luar nukleus, biasanya itu di sini ya. Di sini tuh ada seperti ini. Kalau digambarkan lebih detailnya lagi itu seperti ini. Inilah, gitu Pak. Inilah. Jadi inilah bentuknya kan. Tadi yang di luar itu ditutupi oleh gel untuk melindungi itu tadi membran sel. Seterusnya ada yang dinamakan sitoskeleton. Di dalam sitosol terdapat sitoskeleton yang mempertahankan bentuk sel. Jadi fungsi dari sitoskeleton ini adalah mempertahankan bentuk sel agar bentuk sel itu tetap utuh. Itu gunanya sitoskeleton. Dan seterusnya yaitu ada mikrotubulus yang berbentuk seperti benang silindris dan kaku, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Jadi guna dari mikrotubulus ini yaitu untuk mempertahankan bentuk sel tadi dan sebagai rangka sel. Dan seterusnya yaitu ada mikrofilamen seperti mikrotubulus, tetapi lebih lembut daripada itu. Ya, itu boleh. Lebih lembut daripada itu. Tadi agak kasar, nah itu ngelatih kan. Ini lebih lembut pula, lebih tipis pula. Yang komponen utamanya itu protein aktin dan miosin seperti pada otot, yaitu berperan dalam menggerakkan sel. Jadi perannya itu menggerakkan sel agar sel ini tetap aktif. Gitu Pak. Nah, seperti itu. Dan seterusnya intermediate filamen. Jadi yaitu contohnya sering juga disebut dengan lamin yang melekat di permukaan dalam membran inti. Nah, jadi membran inti itu disitulah melekat intermediate filamen. Dan seterusnya ada yang nama ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil yang tersusun atas DNA dan tersusun atas beberapa protein. Ribosom terdiri dari dua subunit yang bekerja sama dalam mentralisasi RNA ke dalam rantai polimetida selama proses sintesis protein tersebut. Dan seterusnya retikulum endoplasma, yaitu yang ditanyakan oleh saudara Ekil tadi, yaitu apa itu RA dan RNA tadi. Di sini ada yang namanya RE, yaitu retikulum endoplasma. RE adalah organel yang berkantung yang berperan dalam perakitan, pemrosesan dan transposasi senyawa kimia yang digunakan dalam dan di luar sel. Aparatus Golgi. Seterusnya aparatus Golgi. Golgi adalah organel dengan membran yang berlekuk yang mengkonsentrasi dan membungkus protein yang dikeluarkan keluar sel. Jadi guna dari aparatus Golgi ini yaitu membungkus protein yang dikeluarkan keluar sel. Jadi dia membungkus. Gitu Pak. Dan Golgi ini juga berperan dalam menambahkan pengarahan jalur
bagi perjalanan akhir protein yang sudah dikemas. Jadi telah dikemas, lalu untuk mengantarkannya, itulah gunanya aparatur Golgi tadi. Nah seterusnya, vesicula yang berperan dalam bentuk transport substansi dari suatu organel ke organel lain. Jadi itu sebagai substansinya vesicula itu dari organel sini ke organel lain gitu. Dan seterusnya, peroximosomes atau sering disebut dengan peroksisom yang mengandung enzim oksidatif yang terdapat adalah amino oksidase, asam hidroksi oksidase, dan katalase. Dan seterusnya ada yang namanya mitokondria. Maaf ya Bapak tidak mencatat karena tangan Bapak agak galikit. Jadi Bapak terangkan. Mitokondria merupakan pusat energi atau power energy. Kalau bahasa Sunda, power energy bagi sel yang mengandung mesin molekuler yang mengkonversi energi. Mitokondria memiliki membran luar yang menyelubungi dan membran dalam yang berlekuk sebagai fasilitas dalam transport enzim. Kantuk, Pak. Kantuk. Boleh tidur dulu. Dan seterusnya, kloroplas sel yang berperan dalam fotosintesis. Jadi ini adalah membahas tentang tumbuhan. Jadi kita tidak membahas tentang tumbuhan. Dan cukup untuk hari ini kita mengenal bagian dari sel atau penyusun sel. Jadi fungsi sel untuk makhluk hidup atau makhluk itu sangat penting. Jika terjadi kerusakan sel, maka terjadilah kerusakan pada bentuk dari struktur tubuh manusia tersebut. Ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua. Tidak, Pak. Silakan. Tidak, kantuk, Pak. Mereka bertanya, Uji? Tanyalah. Kantuk, Pak. Bertanya, sedikit boleh bertanya. Silakan untuk bertanya. Robert Hooke itu siapa, Pak? Robert Hooke itu beliau yang menemukan atau beliau yang meneliti bahwa sel itu berbentuk seperti sarang lebah. Kalau seperti sarang kawai seperti itu juga, cuma bagian luarnya, tapi lebih dekat kepada lebah. Nah, seperti itu. Dia tidak kawai, Pak. Kawai tidak bentuk. Jadi ngambuh pemain yaitu seperti sarang lebah. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Silakan untuk Uji untuk bertanya. Uji beliau menggunakan mikroskop kuno beliau. Mungkin pada zaman tersebut pada tahun 1663 itu beliau meneliti dengan menggunakan mikroskop beliau atau mikroskop yang kuno. Setelah itu dibawa keluar mikroskop yang itu yang meneliti kan berbentuk seperti itulah tadi, seperti ini lah. Inilah bentuk seperti sarang lebah yang ditanyakan oleh teman Oji tadi. Ya, Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak ya? Bapak. Cakap minta dipel Bapak. Berapa makan dengan sudut belakang kantin. Tapi yang ada kantin belakang nanti dah. Jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan Bapak dalam mengajar, mohon dimaafkan. Jika ada dendam di antara kita, mohon diselesaikan di sini, jangan dibawa pulang.
Dan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang sel tumbuhan dan sel hewan yang akan kita bahas pada pertemuan siang selanjutnya lagi. Ya, Pak. Mohon untuk teman-teman yang belum hadir mohon disampaikan agar proses belajar kita menjadi efektif. Jadi cukup sampai di situ saja. Kita akhiri dengan Ummul Quran yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tolong untuk PR selanjutnya dibuat ya tentang bagian sel ya. Jadi ini baru bagian dan tolong dijelaskan oleh saudara-saudara semua atau adik-adik semua dan sertakan contohnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bilang? Ya. Balik.